kembali lagi di IHMPA Online. Minggu ini tanggal 12 April 2020. Hari ini juga adik-adik kita sedang merayakan Paskah. Ada yang tahu hari Paskah itu hari apa? Nah, benar adik-adik. Jadi, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah sebelumnya Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, untuk itu kakak mau IHMPA hari ini kita harus semangat, harus bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, adik-adik, untuk membuka ibadah ini kakak mau ajak adik-adik buat nyanyi. Kita mau nyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Nyanyi bareng-bareng ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sekali lagi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu kita yang pertama. Sekarang untuk memulai ibadah seperti biasa kita akan berdoa dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali lagi kami ke IHMPA Online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau sertai kami sepanjang ibadah hari ini di tempat kami masing-masing, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga dari ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat yang lebih-lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah buka ibadah ini dengan doa. Sekarang, biar lebih semangat lagi, kita mau nyanyi satu lagu lagi, judulnya Yesus Memanggil. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang bakar. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang bakar. Oke adik-adik, hebat. Kita harus nyanyinya dengan semangat. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik siapin Alkitabnya. Kita mau
baca Mazmur. Adik-adik buka dari Mazmur 49 ayatnya yang ke-8 dan 9. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Oke, sekarang kakak akan bacakan ya. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Nah, oke adik-adik, demikian Mazmur yang kita baca. Dari Mazmur ini adik-adik kita diingatkan bahwa di sini tidak seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri adik-adik. Kita tidak bisa juga membalas Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Karena nyawanya Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan di salib itu sangat-sangat berharga sampai menebus dosa semua umat manusia. Nah, makanya adik-adik ingat, adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, sudah mengirimkan Tuhan Yesus yang mau menebus dosa-dosa kita. Sekarang adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman. Sambil mempersiapkan buat mendengarkan firman, kita akan nyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman. Sekarang kita akan mendengarkan firman dari Ibu Pendeta Christine dan Tante Sonya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Jawabnya luar biasa, dahsyat. Ya, ingat hari ini kita merayakan apa? Paskah, hari kemenangan, hari Tuhan Yesus bangkit. Karena itu kita harus bersukacita, kita harus gembira adik-adik. Walaupun memang kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia ada bagi kita. Oke adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang apa nih adik-adik? Kalian lihat coba ya. Nah, ini Kak Sonya deketin. Ya, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dong ya. Semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, yuk kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus bangkit. Karena itu Tuhan Yesus, tolong jaga kami agar kami sungguh-sungguh boleh memperhatikan cerita ini dengan baik. Dan Tuhan Yesus, tolong dong buat kami boleh mengerti dengan baik. Dan setelah itu kami boleh setia, kami boleh mencintai Tuhan Yesus, kami boleh taat kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik. Nah, hari ini cerita kita terambil dari kitab Perjanjian Baru yang namanya kitab Markus. Ya, kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, mungkin kalian ada yang belum bisa baca, tapi nggak apa-apa. Nanti minta tolong ya sama papa mama kalian, sama kakak kalian. Tolong dong pa, tolong dong ma bacain buat aku. Soalnya ceritanya bagus banget. Ya, adik-adik ya. Nanti minta tolong sama papa ya bacain ayatnya. Nah, ceritanya gini adik-adik. Nih, Kak Sweetnya mau kasih lihat gambarnya buat kalian. Nah, siapa ini adik-adik? Ya, semua pasti tahu kan? Ya, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu semua murid-muridnya sedih sekali. Mereka bingung sekali. Mereka begitu ketakutan luar biasa. Seperti anak ayam yang kehilangan induk. Mereka begitu ketakutan. Mereka nggak tahu mau buat apa adik-adik. Ya, karena guru mereka yang sangat mereka kasihi, yang sangat mereka hormati, yang luar biasa suka membuat mujizat, yang begitu baik bagi mereka, tapi ternyata harus mati seperti ini lagi matinya adik-adik. Harus disalibkan, sedih banget ya adik-adik ya. Nah, saking mereka sedih, mereka itu lupa kalau dulu waktu Tuhan masih hidup, Tuhan Yesus pernah bicara sama mereka kalau nanti aku betul akan mati karena aku harus menanggung nih dosa-dosa sekalian semua. Tapi nanti aku akan bangkit, aku akan menang. Pada hari yang ketiga, itu Tuhan pernah bilang loh adik-adik, tapi karena mungkin ketakutan jadi mereka lupa. Nah, adik-adik, ini nih, sekarang siapa ini adik-adik? Ya. Nah, cerita kita hari ini mau bicara begini nih adik-adik nih. Nih, ada ibu-ibu, ya, ada mama-mama. Mereka sedang ngapain ya? Yuk kita tanya dia, yuk kita tanya. Ibu-ibu mau ngapain? Aduh, bawa apa itu ibu-ibu ya? Oh, kami mau ke kuburnya guru kami mau ke kuburnya Tuhan Yesus. Loh, ngapain ke kubur Tuhan Yesus? Iya kan kami mau merempah-rempahin jenazahnya Tuhan Yesus. Kan kemarin dia meninggal. Kami belum sempat merempah-rempahin. Oh, ternyata ibu-ibu ini mereka mau ke kuburnya Tuhan Yesus, mau merempah-rempahin mayatnya Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, untuk apa sih merempah-rempahin? Supaya nanti nggak bau pada waktu proses pembusukan mayat itu adik-adik gitu ya adik-adik ya. Nah, ini mereka lagi berjalan nih ke kubur nih adik-adik. Mereka lagi berjalan ke kubur, sambil berjalan mereka itu bercerita. Mereka bercerita-cerita. Terus mereka ceritanya apa? Kita tanya lagi yuk, tanya lagi. Ibu, cerita apa sih? Kok sedih banget sih mukanya? Tuh sedih banget adik-adik. Sedih banget loh. Oh gini loh. Duh, nanti siapa sih yang bisa gulingin batu kuburnya guru kami? Kan berat banget, kita kan nggak bisa. Tuh mereka ngebayangin, aduh nanti siapa ya yang menggulingkan batu kubur itu supaya kita bisa masuk. Nah adik-adik, sambil mereka bercerita, sambil mereka masih bingung, mereka terus berjalan. Nah, apa yang terjadi setelah mereka dekat dengan kubur? Mereka
Kuburnya itu kan memang tuh lihat, batunya sendiri gede banget kan, yang nutupin kuburnya Yesus ya gede banget adik-adik. Nah, pada waktu mereka dekat, mereka kaget, lah kok batunya sudah terguling, kok kuburnya sudah terbuka, ada apa ini? Mereka cepat lari, cepat mereka masuk ke dalam kubur. Mereka lihat, ya ampun, ya mayatnya Yesus hilang. Lah kemana? Loh kok malah ada orang laki di situ pakai jubah putih? Siapa dia? Mereka berpikir, mungkin ini nih yang curi. Mungkin dia nih yang nyuri nih mayatnya guru kita. Aduh, kamu tuh jahat ya. Tuh. Nah, adik-adik, mungkin mereka seperti itu berpikirnya ibu-ibu ini karena mereka nggak ngelihat loh mayatnya Tuhan Yesus ada di situ. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Setelah itu, si orang muda ini bilang, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu kan? Hei, dia udah bangkit. Tuh lihat, mayatnya kan gak ada di sini. Ini tempat dia dibaringkan. Sekarang dia udah gak ada karena dia sudah bangkit. Nah, adik-adik, tuh. Sampai kemudian orang laki muda ini dia bilang, ibu-ibu sekarang ayo ibu-ibu pergi ketemu sama teman-teman kalian, kasih tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kasih tahu semua murid-murid, kasih tahu Pak Petrus ya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik lihat ya, mereka walaupun ketakutan, mereka walaupun hampir nggak percaya, tapi lihat, mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita ya adik-adik ya, karena ada kabar yang gembira. Ya, mereka cepat-cepat lari meninggalkan kubur. Mau cari siapa adik-adik? Mau cari siapa? Oh iya, mereka kan disuruh mencari murid-murid yang lain. Nah, mereka ketemu, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Nah, mereka ceritakan adik-adik ke Pak Petrus, ke teman-teman yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, semua gembira. Ini dia, Yesus kita sudah bangkit. Yesus kita sangat-sangat menyayangi kita semua. Makanya dia menang, dia bangkit atas dosa-dosa kita, karena dia sangat mengasihi kita. Makanya kita bersyukur adik-adik ya, kita punya Tuhan Yesus. Kita bersuka cita, karena Tuhan Yesus kita bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang dicuri orang, tapi Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena dia Allah sendiri adik-adik. Dia yang bisa membangkitkan dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kalau Tuhan Yesus sudah hidup, artinya apa adik-adik? Artinya hari ini ketika kalian mendengar firman ini, dia sedang ada bersama-sama dengan kalian loh. Dia sedang merangkul kalian, dia sedang memeluk kalian, dia juga sedang mendengar kalian kalau kalian ada yang mau curhat. Oh, aduh Tuhan, itu loh tak Tuhan, kok aku punya buku tuh sering diambil-ambil sama temanku, Tuhan tolong kasih tahu dia dong. Tuhan dengar ya, karena Tuhan begitu mengasihi semua orang yang percaya kepada dia. Tuh lihat, Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak, Tuhan Yesus begitu mengasihi kalian semua. Ya, dia sudah bangkit untuk mengasihi kita semua. Karena itu kita nggak perlu takut adik-adik ya. Tuh lihat, Tuhan Yesus sayang kan sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dan karena dia bangkit, dia menang, kita juga menang. Dan untuk itu
Tuhan mau bilang sama kita, kalau kalian mau menuruti perintahku, kalian akan selalu dilindungi. Bagaimana sih caranya mau ikut Tuhan Yesus, mendengar kata-kata Tuhan Yesus? Ya kalian harus patuh kepada orang tua, dengar-dengaran kepada papa mama, hormat kepada ibu guru kalian. Kalau mama papa perintahkan apa-apa, turut ya adik-adik ya. Jangan suka berkelahi, gak bagus. Tuhan gak suka itu adik-adik ya. Kita harus saling menghormati, kita juga harus menjaga diri kita supaya bersih. Nah adik-adik kan tahu saat ini di luar sana itu ada wabah yang sangat menakutkan. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus dulu yang takut sekali. Sekarang juga ada begitu adik-adik. Di luar sana mungkin papa mama kalian, kakak-kakak kalian juga begitu takut. Ya, sehingga apa? Kalian disuruh kan diam di rumah saja. Sekolah-sekolah kalian diliburkan, kalian disuruh diam di rumah, belajar dari rumah. Libur bukan berarti liburan adik-adik. Ya, makanya jangan paksa-paksa papa mama, yuk papa mama ke warnet, aku mau main game, mau ke mall, mau ke bioskop nonton. No, tidak boleh seperti itu. Diam di rumah saja supaya Tuhan tolong kalian ya adik-adik ya. Nah itulah caranya kalian menuruti perintah Allah. Itu artinya kalian mengasihi Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah adik-adik demikian ceritanya ya. Nah, kalian sudah mendengarkan, semoga kalian bisa mengerti dan kalian taat kepada Tuhan Yesus melalui orang tua kalian, melalui guru kalian, melalui kakak layan kalian. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta dan Tante Sonya. Nah, luar biasa sekali ya cerita firman Tuhan hari ini. Allah itu begitu hebat, telah mengirimkan Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Makanya adik-adik, kita akan memuliakan Tuhan. Untuk merespon firman ini, kita mau nyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Nyanyi bareng-bareng ya. Sekali lagi ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja.
kita akan masuk ke doa syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan untuk ibadah ini ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan sedang ramai pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa semoga di tengah pandemi ini ya Tuhan, Tuhan yang mau selalu jaga kami, Tuhan yang sertai kami sehingga kami boleh terhindar dari segala mara bahaya ya Tuhan. Tuhan juga tolong sembuhkan bangsa ini ya Tuhan, sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit ya Tuhan. Biarlah mereka boleh beraktivitas normal kembali sehingga kami ya Tuhan boleh sama-sama berbagi kasih ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin negara ini ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan sehingga mereka mampu memimpin kami menjadi rakyat yang lebih sejahtera lagi ya Tuhan, yang bisa hidup damai bersama-sama. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Bethel dan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau berkati semua staf-staf yang ada di gereja, pendetanya, majelisnya ya Tuhan. Tuhan yang jaga mereka sehingga kasih Tuhan boleh semakin tersebar lagi dimanapun ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PLKPA ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adiknya, kakak-kakak layan ya Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh dalam iman ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan yang jaga mereka, Tuhan yang berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh mengajarkan kami ya Tuhan lebih dan lebih lagi untuk sayang sama Tuhan. Tuhan, demikianlah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke persembahan. Adik-adik siapin persembahannya di tangan kanan, siapin kantongnya juga. Sambil bawa persembahan, kita mau nyanyikan lagu Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati sehingga berguna bagi banyak orang ya Tuhan, khususnya untuk pelayanan kami bersama ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita sudah ada di akhir ibadah hari Minggu ini. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Sambil ada sedikit olahraga, kita berdiri, ikutin gerakan kakaknya ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng lagu Maju Laskar Kristus.
Majulah Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Sekali lagi ya. Majulah Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga memohon berkat dari Tuhan. Karena itu yuk, lipat tangannya yang manis, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah boleh beribadah pada saat ini. Tuhan sudah pimpin kami dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuliakan Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan Yesus, minggu depan kami juga boleh beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.